Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meiva Martolina Lestari Siahaan. Saya merupakan dosen program studi pendidikan matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timor. Video ini dibuat dalam rangka pembuatan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bagian pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai RPS pada mata kuliah pokok yang akan saya ajarkan, yaitu Aljabar Linear Elementer. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 1 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu, mata kuliah ini membahas tentang matriks dan ruang vektor yang meliputi sistem persamaan linear dan matriks, operasi baris elementer, determinan, vektor dan ruang vektor, dan transformasi linear. Ada 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa memahami konsep tentang solusi sistem persamaan linear atau SPL dan mampu menyelesaikannya dengan metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan dengan memanfaatkan operasi baris elementer atau OBE. Yang kedua, mahasiswa memahami jenis-jenis matriks dan melakukan operasi-operasi pada matriks dengan tepat. Yang ketiga, mahasiswa memahami konsep determinan suatu matriks dan dapat menghitungnya dengan metode ekspansi kofaktor dan reduksi baris serta aturan Cramer. CPMK yang keempat, mahasiswa memahami konsep, operasi, dan aturan pada vektor. CPMK yang kelima, mahasiswa memahami konsep, operasi, dan aturan pada ruang vektor 2 dimensi, 3 dimensi, dan ruang vektor umum. Dan yang keenam, mahasiswa memahami konsep, aturan, dan operasi pada transformasi linear. Kita masuk pada tahapan delivery. Pada tahap ini akan disampaikan tentang materi apa saja yang akan saya bawakan selama 1 semester ke depan. Yang pertama, ada materi sistem persamaan linear atau SPL dengan 4 submateri. Yang pertama, SPL dan jenis-jenis solusinya. Yang kedua, OBE. Yang ketiga, metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Yang keempat, SPL homogen. Materi yang kedua, yaitu ialah matriks dengan 3 submateri. Yang pertama, jenis-jenis matriks, operasi-operasi pada matriks, dan invert matrix. Materi yang ketiga yaitu determinan dengan 3 submateri. Yang pertama, metode ekspansi kofaktor, aturan Cramer, dan reduksi baris. Materi yang keempat yaitu vektor dengan submateri yang pertama operasi vektor, vektor satuan, dan persamaan bidang dan jarak titik terhadap bidang. Materi yang kelima yaitu ruang vektor dengan submateri ruang vektor umum, vektor bebas linear, kombinasi linear, dan basis ortonormal. Kemudian materi yang terakhir yaitu transformasi linear dengan submateri matriks transformasi linear dan sifat-sifatnya. Adapun handbook atau buku pegangan atau buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu Elementary Linear Algebra and the Application dari Howard Anton dan Chris Rores. Kemudian pada tahapan interaction, pada tahapan ini saya bagaimana melakukan engagement dengan mahasiswa-mahasiswa. Tentunya saya akan mengupload materi 1 hari sebelumnya, sebelum pembelajaran dimulai, di Sistem Informasi Akademik Universitas Timor. Dengan tujuan, mahasiswa bisa membaca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan di esok harinya sebagai gambaran bagi mereka. Pada dasarnya metode yang saya gunakan yaitu berbasis audiens atau berbasis siswa atau mahasiswa. Teknik yang saya gunakan yaitu ceramah interaktif dengan memaparkan materi ataupun memberi pertanyaan-pertanyaan pemicu untuk menggali kemampuan berpikir mahasiswa. Kemudian teknik yang lain yaitu melakukan diskusi kelompok yang anggotanya heterogen dalam mereka menjawab soal-soal latihan di dalam kelas. Kemudian media yang saya gunakan ialah PowerPoint. Kemudian pada tahapan assessment, ini mengenai metode penilaian yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini.
Tentunya di awal pembelajaran, di awal perkuliahan pada pertemuan pertama, saya menyampaikan kontrak perkuliahan yang berisi materi, bobot penilaian, dan juga indikator penilaian. Hal ini bertujuan untuk membuat mahasiswa memasang strategi bagi mereka untuk mencapai skor maksimal di akhir nanti. Kemudian bobot dan juga indikator penilaiannya yaitu yang pertama, kehadiran dan keaktifan sebesar 15%, yang kedua tugas sebesar 15%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Baiklah, kita akan menyaksikan proses pembelajaran mata kuliah aljabar linear elementer di kelas saya pada materi determinan dengan submateri aturan Cramer. Baik, kita masuk satu minggu sebelumnya. Oke, nah minggu lalu kita membahas tentang determinan, mencari nilai determinan melalui metode ekspansi kofaktor. Apa sih lambangnya? Apa lambang dari kofaktor itu? C ya. Nah, untuk mencari nilai C, kalian perlu apa? Butuh nilai apa? Binom. Oke, ekspansi kofaktor. Kalau misalnya ketemu matriks 3x3, bisa nggak ada metode lain nggak untuk mencari nilai determinan? Bisa. Oke, metode apa? Metode apa? Sarus. Ya. Khusus 3x3 ya, matriks 3x3. Baik, nah sekarang kita masuk ke yang lain. Ya. Bukan mencari nilai determinan sih, tapi ini memanfaatkan nilai determinan. Ya. Memanfaatkan aturan Cramer. Aturan Cramer ini memanfaatkan nilai determinan untuk mencari solusi suatu sistem persamaan linear. Misalnya, ya, ada suatu matriks AX sama dengan B. Gitu. Oke. Kemudian X1 itu sama dengan determinan A1 atau determinan X2. Nah, berarti sama ikutin polanya. Determinan A2 dan seterusnya. Ya, tergantung dia orthogonal. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa ini jadi A1, siapa jadi A2? Jelas A ini matriksnya. Ya, ini jelas matriksnya. Nah, yang jadi A1 itu, ya, ini jelas ini matriksnya. Yang jadi A1 itu merupakan bagian dari matriks juga. Tapi yang bagaimana? Nah, jadi kita lihat. Oke, kita bentuk dulu matriks A-nya. Ayo. Satu, negatif 2, 0, 2, 6. Terus negatif 3, 4, 6, 30. Terus negatif 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita tinggal lihat siapa yang jadi A1. Berarti yang jadi A1, perhatikan, tutup kolom pertama. Tutup kolom pertama, ganti kolom pertama itu dengan solusi. Ya, ini B. Ini B. Ya, ini solusi kalau misalnya ikut B-nya. Tapi kalau nanti mencari determinannya, kita cukup ininya aja, 3x3 aja. Cara A1 tutup kolom pertama, yang jadi B pindah kolom pertama. Nah, berarti jadi 6, 0,
Hal yang sama juga untuk A2. Berarti tutup kolom kedua, ganti B di kolom kedua. Berarti 1, 2, terus hal yang sama juga untuk A3. Yuk, berarti tutup kolom ketiga ya, kolom ketiga yang diganti. Berarti 1, 3 ya, karena kolom ketiga ya. Sekarang kita tinggal ikutin mencari X1, cari determinan masing-masing. Berarti A11 kan begitu. Ayo A11 doang kan baris 1 kolom 1. Oke, tambah yang bergerak apa? Baris atau kolom? Yang tetap apa yang tetap? Baris. Yang bergerak kolom berarti. Nah, oke, berarti jadi nanti kalian tinggal mengikuti dari sini. Oh iya, cari kofaktor dari 1, 1. Nah, cari kofaktor dari 1, 2 dan seterusnya. Paham? Oke, berarti sekarang tinggal cari C1. C11 dari sini. Ayo, gimana? Minornya dulu ya, minornya dulu ya. Terus 12 kurang 24. Berarti C11 sama dengan positif ya. Oke, dapat nih. A1 siapa? Berarti 1 kali 24. A12 0 ya? Iya. Enggak perlu dong kalian tinggal A13 saja. Oke, cari C13. Cari dulu M13-nya. Baris 1 kolom 3. Genap. Berarti tetap 10. Ini ya. Oke, berapa nih? 24 tambah 20. Dapat ya, Pak. Yuk cari A1 sekarang. Sama A1 juga. Pakai lagi baris pertama ya. Oke, samain aja. Determinan dari A1. Berarti tetap A11, C11. A12 kita gak usah tulis ya, sepakat ya, karena langsung 0 ya. Kita langsung saja A1, 3. Silahkan kita cari C11-nya. Baris 1, kolom 1. Sisanya apa? Berapa nih? 12. Berarti C-nya? C-nya 24. Positif 24. Sama ya? Oke. Lagi? C-M13. Baris 1. 04.
4 kurang 9 kali 2 iya toh? Iya. Oke, yuk sekarang determinan A2. Wah ini nggak ada yang ini nih, nggak ada yang nol ya, nggak apa-apa. Yuk kita mau pakai yang mana? Oke. Terakhir determinan A3. Ambil lagi baris pertama ya. Sekarang yang satu-satunya 430 kali di bawah M satu-satunya ada 30 kan 30 8 32 kurangin berarti 92. Oke, berarti C satu-satunya 92. Oke, berarti ini 92. Berarti 6 dikali C13 M13 nya baris 1 kolom 3 dikurang 4 10. Berarti C13 nya juga 10. Berarti berapa nih? 92 tambah 60 Sip. Nah, berarti berapa solusi dari SPL ini? Substitusi. Dan solusinya X1 sama dengan determinan dari A1 min 1 A-nya. Nah, ini 4. X2 berarti determinan A2 72. A-nya tetap ya. X3 Oke, kalau mau disederhanakan bisa kita ke latihan ya. Silakan kerjakan dalam kelompok. Nah, intinya sama ya, mencari nilai determinan aja. Silakan cari nilai solusinya dengan menggunakan aturan Razi. Matriks A2 sampai matriks A berapa berarti? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke. Matriks A-nya siapa? Siapa jubir ya kamu? Oke. 1 2 1 terus 1 3 2 terus 2 1 2. Oke. Kelompok lain ada yang menyanggah? Benar? Matriks A harus ada 6, 9, yang 12 juga. Maksudnya ada penambahan. Ada penambahan. Oke, bisa nanti untuk B-nya. Tapi untuk nanti mencari determinan ini dikali 3. Iya. Oke. Thank you kelompok 4. Sip. Untuk ini untuk mencari determinannya cukup ini ya. Oke, terima kasih. Kelompok 2 matriks A1. Gantung deh, ampun deh kelamaan. Yuk, ayo langsung. A1 ya, matriks A1. 6 per baris ya. 6 2 1. Oke. 9 Ya. 3 2. Oke. 12 1 2. Oke. Kelompok 1. Ya, matriks A2-nya. Silahkan. Ya, satu orang jubir. 1 6 1 6 2 1 6 1. Oke. 192 2 12 2. Yuk perhatikan kelompok yang lain. Lihat matriks A2, ada matriks A3. Kelompok 6. Yuk matriks A3. 1 siapa? 1 139. Oke. 2112. 2112. Pas. Oke, benar ya. Sip, sudah terbentuk semua matriksnya. Oke, masing-masing
determinannya? Yang belum. Kelompok 3, ya, matriks A1. Ayo, cari dulu matriks A1. Determinan dari matriks A kelompok 4, silakan. Kelompok 4 matriks A, determinan A. Kelompok 3 determinan A1. Kelompok 5 determinan A2. Kelompok 2 determinan A3. Berarti ini kelompok 6, kelompok 1 solusinya X1-nya, X2-nya, X3-nya. Oke, kelompok 4 pandu saya ya. Saya mau lihat hasil kerja kelompok kalian. Kalian mau pilih yang mana? Baris berapa, kolom berapa? Baris pertama, kolom pertama. A11, Oke. B11, Terus? A12, Oke. B12, Oke, barisnya tetap, kolomnya ganti-ganti ya. Terus A13, C13 gitu ya. Oke, berarti kalian harus cari yang satu-satu dong. ya 32, 12. Sip, 32, 12. Berapa ini determinannya? 6 kurang 2, langsung yuk. 4. Jadi C11-nya 4. M12 ya. 1, 2, 2, 2. M12 baris 1. Baris 1 kolom 2. 1, 1 2, 2, 2. 2. Ya langsung berapa? Negatif 2. 2 kurang 4 negatif 2. Berarti C12-nya positif ya. Kalian ganjil ya. 2. Sip. Kita ke M13 baris 1 kolom 2. Sip. 1, 3, 2, 1. 1 kurang 6 negatif 5. C13-nya Positif 5. negatif 5. Positif kali negatif ya. Negatif. Negatif 5. Sip. A11 berarti 1 dikali 4 tambah 2 dikali 2 tambah 1 dikali negatif 5. Berarti 4 tambah 4 berapa di 3 ya? Sip. Ada nggak yang nyari juga determinan A? Kelompok yang lain ada nggak yang cari juga determinan A? Oke deh, yuk kita ke determinan A1. Kelompok 3 gimana? Ayo. 9, 3, 12, 1. Berapa determinannya? Berapa ini? 27 yang negatif ya. Oke, C13-nya? Ya, min 27. Oke, kita tinggal substitusi nih. Ini berarti negatif 6. Baris 1 ini berarti 1 dikali negatif 27. 4 min 12 min 27. Berapa ini? Kita ke determinan siapa tadi A2? Kelompok ini tuh kelompok 5 ya? Iya kan? Iya. Oke, yuk. Ininya apa? Solusinya apa? Ekspansi operatornya apa kalian pilih? Sama? Sama juga? Iya. Oke. Berarti cari M11 dari matriks A2. Sama ya? Berarti 1
A2. Nah, ini kan A11 baris 1 kolom 1. Ya nggak sih? Baris 1 kolom 1 392 12 2 kan? Ya, 12 kurang 8. Negatif 6. Negatif 6. Oh iya, 18 kurang 24 negatif 6 ya? Negatif 6. Sip, negatif 6. Terus, sorry, 11 berarti positif tetap ya? Iya. Oke, yuk A12 6 dikali M12 Min 2. baris 1 kolom 2 1 2 2 2 Berarti min 2 ya? berarti 2 kurang 4 Min 2 ya? min 2 tandanya Negatif. negatif Positif. berarti jadi Dua. Dua ya? 2 ya oke A3 berarti 1 18 kurang 1 4. 9 2 12. baris 1 kolom Negatif 3 6. 12 kurang 18 sama dengan min 6. 12 dikurang Kurang 18 min. Nah, berarti ini negatif. Min 6 tambah 12 tambah min 6. 0. Oke. Gak apa-apa, ini kan di atas. So, determinan A3. Siapa determinan A3 ini? Kalian sama, ekspansinya sama? Oke. Yuk langsung. C satu-satunya 39 112. berarti 36 kurang 9. Berarti berapa? 27. Tandanya sama ya, positif ya. Jadi 1 dikali 27 ya. Oke, yuk M12 1912. 1922 berarti 12 kurang 18. Negatif 6. Tandanya Positif 6. positif 6 dikali Dikali dengan 2. nih. Oke. C1M13 baris 1 13 1 kurang 6 negatif 6 kali 10. berarti 27. Jadi tambah 12. Ini ya. Sehingga kita langsung iya betul. Sama dengan determinan A3. Berarti A. Lihat dulu filmnya nih, benarnya nih, satu-satu. M12 baris 1 kolom 2. Oke, dia langsung kita substitusi. Determinan A1-nya berarti negatif 15 per 3. Lalu determinan A2-nya ini 9 per 3. Oke deh. Ya berapa nih? Min 5. Min 5.